Suku Tobelo Dalam itu memang memiliki karakteristik berpindah-pindah tempat, tergantung dengan bahan pangan yang ada di sekelilingnya. Petualangan saya sampai di Dusun Titipa, Tanah Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Pulau vulkanis yang populer karena kekayaan alamnya. Pulau seluas lebih dari 17.000 km persegi ini dihuni oleh berbagai suku dan subsuku. Salah satunya, suku yang dikenal sebagai penjaga hutan terakhir. Bersama masyarakat lokal, saya menyusuri hutan Halmahera untuk bertemu dengan suku Togutil, atau yang biasa dikenal dengan Tobelo Dalam. Petualangan saya dalam ekspedisi suku nomaden sekarang akan menyusuri hutan di Halmahera Timur. Suku Tobelo Dalam hidup berdampingan dengan alam dan hutan, menjadi rumah abadi yang selalu mereka jaga. Suku Tobelo Dalam itu memang biasanya dalam mendirikan bivak itu tidak jauh-jauh dari sumber air. Suku Tobelo Dalam tidak terima disebut orang Togutil karena bermakna konotatif yang mengandung arti terbelakang. Kata Togutil berasal dari sebutan bangsa Portugis yang melihat mereka berjalan kembali ke hutan. Mereka lebih senang jika disebut dengan masyarakat suku Tobelo Dalam. Tobelo Dalam itu memang memiliki karakteristik berpindah-pindah tempat, tergantung dengan bahan pangan yang ada di sekelilingnya. Kalau misalnya setiap 6 bulan udah mulai habis, dia akan pindah dan pindah lagi. Kalau anak-anak biasanya main mandi. Berburu merupakan salah satu keahlian etnis Tobelo Dalam yang diwariskan secara turun-temurun. Tugas ini menjadi tanggung jawab kaum pria. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, biasanya suku Tobelo Dalam ini pergi berburu. Dan kali ini saya mau mengikuti mereka untuk berburu babi. Kalau biasanya kita berburu babi itu dengan menggunakan anjing, tapi kali ini berburu babinya dengan cara dijerat. Nah, ini bahan-bahannya untuk kita bikin jerat. Jalur perlintasan babi biasanya berupa lorong yang rimbun dengan pepohonan. Ini dia nih, tandanya kalau memang di daerah sini itu sering dilewati babi, karena ada galian seperti ini. Batang pohon ini digunakan sebagai penjerat, dipasang dengan kuat supaya hewan buruan tidak lepas.
Oke. Ini jeratnya sekarang sudah terpasang. Jadi nanti cara kerjanya itu ketika babi lewat ke sini, otomatis kakinya terjepit di sini lalu terperangkap. Wah! Kayak gitu kurang lebih. Kaget juga ternyata. Jadi pas dia nginjak ini jerat, otomatis nah ini langsung mengikat seperti ini nih. Oke. Ini berarti kita pasang lagi aja ya. Jerat merupakan teknik berburu pasif yang cukup efektif. Cara ini hanya bisa dipakai jika jalur lintasan binatang buruan sudah diketahui. Teknik ini juga bisa menghemat tenaga, mengingat hutan di sini masih cukup luas dan lebat. Oke, ini kita taruh lagi ya, gini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita taruhin ini nih, daun-daun kering di atasnya untuk menyamarkan jeratnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, berarti udah selesai ini jeratnya. Kita pasang satu jerat lagi. Di mana kira-kira? Dalam. Dalam lagi sana? Iya. Oke, berarti kita buka jalur lagi? Iya. Siap. Yuk kita jalan sana. Untuk memperbesar kemungkinan mendapat hewan buruan, biasanya mereka memasang lebih dari satu jerat. Ini jeratnya sudah terpasang semua dan memang tidak bisa ditentukan kira-kira waktunya kapan kita bisa balik lagi ke sini. Tapi ciri-cirinya biasanya kita mendengarkan suara teriakan babi atau kita bisa mengintainya dari jauh kalau misalnya babi sudah terjerat. Laki-laki etnis Tobelo Dalam harus memiliki kemampuan berburu, karena dalam perspektif mereka, berburu adalah bagian dari mata pencaharian hidup yang pokok. Ternyata benar dapat satu babi terjerat. Tapi memang ukuran babinya tidak terlalu besar, masih yang kecil. Mungkin dia udah kelelahan makanya nggak terlalu berontak ya. Cantik selalu memiliki makna yang luas di masyarakat. Tapi khusus untuk Indonesia, kecantikan alami tak pernah luput dari kesan eksotis dan berbudaya. Seperti di Desa Dodaga, Wasile Timur, Halmahera Timur. Yang dicari itu memang dari akar-akar seperti ini nih. Nah, kalau batangnya itu kan besar sekali akarnya. Nah, itu kita kerik, nanti ini kita jadikan untuk keramas karena dia itu katanya mengandung busa. Nanti kita buktikan busanya kira-kira sebanyak apa. Dan katanya ini emang wangi. Mama, coba kita buktikan. Enak sih sebenarnya wanginya. Feby sekarang kerik ya? Boleh? Boleh dong, Feby kerik. Mereka menyebutnya pohon poparaka. Sebelum sabun cuci diciptakan, masyarakat di sini memanfaatkan batang ini sebagai alat pembersih. Karena ini memang semua bagiannya itu bisa diambil, makanya sengaja kita bikin baru lagi nih di sini coakannya, supaya yang tadi di atas ini tuh nggak habis dan nggak putus. Tidak diketahui dengan pasti asal-usul ramuan ini.
Namun cara ini sudah dipakai wanita Tobelo Dalam secara turun-temurun. Selain tadi parutan dari akar, kita juga mau mencari daun-daunan. Nah ini nih, daun yang dicari itu namanya adalah daun kugete. Fungsinya untuk memanjangkan rambut. Kugete tumbuh subur di hutan dan semak belukar. Daunnya merambat dan menutupi semak dan pepohonan. Masyarakat Tobelo Dalam juga menyebutnya dengan daun rambut, karena dipercaya bisa menebalkan dan memanjangkan rambut dengan cepat. Udah banyak nih daunnya. Yuk, habis ini kita keramas. Setelah dibersihkan, kami mulai meramu semua bahan yang sudah dikumpulkan. Sebelum mulai keramas, ini bahan-bahannya mau dicampurkan terlebih dahulu. Jadi daun kugetenya kita sobek kecil-kecil lalu diaduk-aduk seperti ini. Tapi masih ada satu bahan yang kurang, yaitu kelapa parut. Nah, kebetulan sekali Mama sudah datang. Mama! Mana kelapanya, Mama? Karena daun dan akar yang digunakan cenderung kering, ramuan kecantikan ini memerlukan parutan kelapa supaya komposisinya menjadi basah. Kandungan asam lemak pada santan dapat membantu menutrisi rambut dan membuatnya terlihat lebih berkilau. Oke, berarti kita tinggal keramas saja nanti ya. Ini memang bentuknya jadi seperti ini nih. Semua tadi bahan-bahannya dimasukin ke kain, nanti tinggal dikasih air, nanti perasannya itulah yang dijadikan masker rambut. Oke, ayo Mama. Belakang sudah menunggu tuh airnya. Sekarang saya mau mulai langsung keramas nih. Tadi ini udah dibasahin. Nah ini perasannya langsung ditetesin aja ke kepala rambutnya dibasahin. Oh rambutnya dibasahin dulu, oke. Memiliki segudang manfaat, kegiatan keramas seperti ini tidak bisa dilakukan setiap hari. Mencuci secara berlebihan akan menghilangkan minyak alami rambut, yang menyebabkan rambut lebih cepat kering dan rentan patah. Lumayan perih kalau kena mata, Mama. Wah! Kakak. Ini kayak mau bikin kolak jadinya. Karena air perasannya itu warnanya putih seperti santan. Tapi setelah diaplikasikan memang harum sekali. Enak dan segar. Wah! Sekarang gantian ya, Mama. Wow. Oke, Mama. Jadi selain sambil diperas, sambil ditekan-tekan juga supaya meresap. Dengan gerakan memijat, seluruh khasiat ramuan akan meresap ke folikel rambut dan kulit kepala. Setelah dipakai ke rambut, itu didiamkan dulu selama beberapa menit baru nanti dibilas. Jadi sambil menunggu, sambil Mama juga keramasin kakak-kakak yang ada di sini. Sambil menikmati air terjun 3 bidadari. Ini karena kita mandi di sini, udah berasa bidadari juga. Udah jadi 4 bidadari, Mama. Gratisnya ternyata berhasil. Jadi ini rambut saya sekarang rasanya tuh lembut terus sehat lagi. Mama, makasih ya udah dikasih tahu cara-cara tradisional. Kaum pria dominan dalam mencari dan memanfaatkan hasil alam, salah satunya mencari tangkapan di sungai. Wah, dapat Om. Oh, waduh nyangkut, cepet banget langsung dapat. Inilah dia salah satu alasan kenapa masyarakat suku Tobelo Dalam
mendirikan bivak dekat aliran sungai seperti ini. Karena mereka bisa mencari sumber protein. Cara mereka berburu cukup sederhana. Hewan buruan hanya dikejar dengan menggunakan alat seadanya. Wah! Dapat lagi! Dapat lagi ikannya. Berarti memang di sini masih banyak ya ikannya. Ikan merupakan salah satu jenis buruan mereka karena masih banyak ditemukan di aliran sungai dekat pemukiman. Ya, dapat! Abang lihat. Dapat juga nih ikannya. Inilah kenapa masyarakat suku Tobela Dalam itu suka berpindah-pindah. Karena dia mencari yang sumber protein dan juga sumber makanannya itu masih banyak di sekitarnya. Ini nih, di sungai kecil kita bisa dapatkan ikan. Pohon rubuh didudukin. Dapat. Ya, lepas. Dapat lagi. Cuma nyaris saja, ini dia. Nyaris saja tadi lepas. Ini ukurannya agak lebih besar dari yang tadi. Om, minta tolong. Nah, sudah. Dapat lagi ikannya. Alat yang digunakan tentunya juga masih tradisional. Ini pakai dodova atau tombak. Nih, matanya ada 3 kayak gini. Wah! Udah dapat, Om. Angkat. Langsung dapat lagi. Mudah saja ya. Om sudah biasa cari. Tidak meleset. Hidup sebagai masyarakat komunal, warga Tobelo Dalam belum mengenal kebiasaan mengumpulkan makanan. Dalam setiap perburuan, mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan dalam 1 hari saja. Wah, lumayan juga berat. Nih, hasilnya udah banyak. Langsung aja kita bawa pulang ke bivak ya. Kita olah. Biasanya masak ikan menggunakan bumbu yang lengkap. Kalau orang suku, masak ikan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi mereka hanya memanfaatkan bahan yang biasanya mereka tanam juga. Begitu juga dalam urusan meramu makanan, mereka hanya memanfaatkan alat dan bahan seadanya. Sebagai perasa, ikan hanya diberi sedikit garam dan perasan jeruk nipis sebagai penyegar. Peralatannya juga pakai bambu yang ada di belakang sini. Bambu yang digunakan yaitu bambu muda yang masih memiliki banyak kandungan air. Bagian atas bambu ditutup. Uap panas akan terperangkap dan ikan akan matang merata. Sudah jadi seperti ini, tinggal dibakar saja. Om, udah jadi itu apinya. Nih, tinggal tambah ikan. Tidak hanya ikan yang dimasak dalam bambu, ada juga nih singkong dimasaknya dalam bambu. Saya jadi makin penasaran rasanya kayak apa nanti. Bambu bukanlah penghantar panas yang baik, sehingga memasak dengan bambu memerlukan lebih banyak waktu. Ini udah matang nih kayaknya nih. Ini nih.
Saya angkat aja ya Bang. Udah matang. Akhirnya penantian selama 1 jam. Matang juga nih. Karena permukaan bambunya udah gosong semuanya tuh. Oke, saya bawa ya Bang. Sudah matang semuanya, ikannya matang, singkongnya matang. Tinggal kita makan ramai-ramai. Batang bambu tidak sebatas alat, namun juga menjadikan makanan lebih sedap dengan aroma yang khas. Enak. Yang di belakang tambah ya? Ya, tambah. Nah, nih. Walaupun menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tapi rasanya enak banget. Mungkin karena makannya juga rame-rame di sini ya. Terus ini nih, piring yang digunakan itu juga dari alam. Ini dari daun woka. Jadi nanti selesai makan bisa langsung dibuang aja tanpa mencemari lingkungan. Setelah ini saya juga mau menginap di sini karena habis itu besoknya akan melanjutkan petualangan bersama mereka. Boleh ya Mama? Om, nginep di sini? Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Hangat ya. Saat malam hari, berkumpul di sekitar perapian merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan warga Tobelo Dalam. Perapian bukan hanya berfungsi sebagai penghangat, namun menjadi penghalau nyamuk-nyamuk yang mendekat. Etnis Tobelo Dalam disebut sebagai benteng terakhir keberlanjutan ekologi dan hutan Halmahera. Sikap arif mereka terhadap alam tidak hanya untuk kaumnya sendiri, namun bermanfaat banyak bagi semesta. Udah mau nyampe berarti kita? Iya, Damar menjadi salah satu bahan yang diperlukan bagi orang suku. Nah, karena memang persediaan damarnya mereka sudah habis, sekarang saya mau nyari nih. Tapi memang mencarinya harus masuk ke dalam hutan seperti ini karena dia tuh tumbuhnya jauh dari pemukiman. Damar adalah tanaman yang banyak tumbuh secara alami di tanah Halmahera. Bang, saya mau coba ambil juga dong, Bang. Pakai parang itu? Lebih gampang ya? Coba. hati-hati Mbak. Ya, jadi yang diambil itu getah pohon damar untuk mereka menyalakan api. Nah, yang diambil juga yang kering-kering seperti ini nih. Nih. Tapi susah ngambilnya ya ternyata. Harus kita kerik yang kering-kering. Karena kalau ngambil getah yang basah, itu nanti nggak bisa nyala apinya. Getah damar akan keluar dari bagian kulit pohon yang telah dilukai, lalu membeku dan mengeras. Getah yang telah mengeras disebut dengan kopal. Getah harus ditunggu kurang lebih 2 bulan agar bisa dipanen. Kurang dari waktu tersebut, getah damar tidak bisa digunakan karena masih basah. Lumayan juga pedih. Ntar Bang. Oke. Ini karena tadi kita udah ngambilin getah damarnya dan udah habis, jadi kita bikin luka baru di sini supaya nanti getahnya itu bisa keluar lagi. Cuma memang butuh waktu yang lama untuk mendapatkan getah-getah yang sudah mengering seperti yang tadi kita ambil. Oke. Mangalo kali-kali enggak ya? Nongka koi wakan. Mbak, katanya sini sudah habis jadi kita pindah, masih ada 1 pohon di sebelah sana. Cari lagi ya? Iya. Oke. Yuk, kita lanjut aja berarti. Sebelah mana? Kayak jadi. Yang harus pindah.
Pohon damar yang sudah siap untuk diambil getahnya biasanya memiliki ciri-ciri berdiameter di atas 30 cm dengan tinggi di atas 50 meter. Getah damar ini aromanya sangat menyengat. Dan dia berbeda dengan getah karet. Kalau getah karet walaupun sama-sama lengket, tapi dia tidak lentur. Nah ini nih, tuh dia pecah-pecah kayak gini. Kalau getah karet ketika ditarik, dia masih nyambung, masih bisa nyambung. Ini mirip kayak apa ya, kayak minyak atau kayak bensin gitu. Menyengat sekali. Kayak minyak, Mbak. Minyak gitu ya. Udah, ini udah cukup berarti Bang? Udah banyak? Ya waka nah. Ya waka kena. Bisa kena marai mau pohon dia ya. Bisa kan. Katanya sudah cukup, Mbak. Udah cukup banyak? Iya. Oke. Ini karena damar yang dicari sudah cukup, tapi saya penasaran nih gimana proses nyala api dari damarnya langsung. Bang, kita bisa coba nggak? Ya bisa. Hati-hati, Mbak. Oh iya, percikannya itu ini ya. Dia nyala api tapi ada percikannya. Iya. Dan itu perih. Ini nih kalau sudah menyala. Dia bertahan cukup lama juga tuh. Jadi memang ini salah satu yang digunakan untuk penerangan juga. Ini kayak gini. Benar-benar yang dicarinya tuh kering sekali. Jangan ada basah sedikit pun. Baru bisa menyala dan bertahan lama seperti ini. Satu damar sekecil ini, itu nyalanya aja lama sekali. Makanya kalau damar yang kita ambil tadi, itu kan udah cukup banyak. Berarti dia bisa sampai seminggu ya, Bang? Untuk penerangan. Lunas sudah, perjalanan saya mengenal lebih dekat masyarakat Tobelo Dalam. Penjaga rimba yang hidup seirama dengan alam.